Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Dr. Asep Sopyan SPD MAG. Yang saya hormati dosen kemahasiswaan Prodi Pendidikan Bahasa Arab yaitu Dr. Mia Nurmala MPD, dan yang saya hormati dosen-dosen pendidikan bahasa Arab yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati juga orang tua mahasiswa baru PBA UPI 2026. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, kami sekarang akan mengadakan sosialisasi Korea Arabia atau mengenai asrama yang mana akan diikuti oleh anak Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya saya persilahkan prakata dari dosen kemahasiswaan yaitu Ustazah Mia Nurmala, Dr. Ustazah Mia Nurmala MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Taib sebetulnya nanti juga insya Allah sebentar lagi bergabung bersama kita semuanya. Eh, Sekretaris Prodi yaitu Dr. Rinaldi Supriyadi, tapi alangkah lebih baiknya tidak apa kita mulai terlebih dahulu. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran dosen dan juga para orang tua wali mahasiswa angkatan 2026 dan juga pastinya panitia penerimaan mahasiswa baru ataupun di sini ada teman-teman dari keluarga mahasiswa bahasa Arab. Pertama-tama yang penting adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini dan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Tiada lain tiada bukan, acara ini adalah berkaitan dengan sosialisasi program Korea Arabia dari aspek kependidikan ataupun akademik, dan ini merupakan kolaborasi juga dengan Asrama UPI ataupun Rusunawa yang mana putra-putri ibu bapak sekalian akan tinggal nanti di asrama seperti itu. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat dan sukses atas diterimanya putra-putri ibu bapak sekalian di program studi kami yaitu pendidikan bahasa Arab, dan insya Allah ini merupakan salah satu langkah positif untuk menggapai cita-cita putra-putri ibu bapak sekalian. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ahlan Dr. Rinaldi Supriyadi, Sekretir Fikismi Ta'limil Lughah Arabiyah. Teh Algis, Malam ya. ini dulu boleh nanti penyampaian terkait dengan latar belakang, hal-hal filosofis, why kenapa teman-teman harus diasramakan seperti itu nanti oleh Dr. Rinaldi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Farhan Fuadi untuk selalu standby membersamai kita, memfasilitasi kita yang bisa berkenan hadir pada acara Zoom meeting kali ini. Mungkin itu saja terkait dengan ucapan selamat datang kepada semua putra-putri terbaik bangsa yang diterima melalui jalur SMUP di program studi pendidikan bahasa Arab. Kami kembalikan lagi kepada Teh Algis Hatur Nuhun. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dr. Mia Nurmala MPD atas prakatanya. Kemudian dilanjut prakata dari Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab yaitu Dr. Rinaldi Supriyadi MPD sekaligus pemaparan mengenai Korea Arabia. Kepada Dr. Rinaldi Supriyadi MPD kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Eh, Terima kasih Teh Algis yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kemahasiswaan Dr. Mia Nurmala MPD dan Pak Farhan Puadi MPD yang telah
memberikan fasilitas Zoom untuk kegiatan sosialisasi Korea Arabiah ini. Yang sama-sama yang kita hormati juga seluruh wali mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab FPS UPI. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mendengarkan penjelasan berkaitan dengan sosialisasi program Korea Arabiah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit pembukaan atau mukaddimah berkaitan dengan sosialisasi malam ini. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, Kaprodi Dr. Asep Sofyan berhalangan hadir dikarenakan sedang ada kegiatan asesor program studi pendidikan bahasa Arab di Kerinci. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah atau histori berkaitan dengan Korea ini diawali dengan kesenjangan mahasiswa bahasa Arab yang lulusan pesantren dengan yang bukan lulusan pesantren. Kami dari UPI itu mengadakan rekrutmen mahasiswa, dua rekrutmen mahasiswa yang tidak ada hubungannya berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu SNBP dan SNBT. Dan mayoritas secara persentase dua rekrutmen ini sifatnya umum dan siapapun yang ingin masuk bahasa Arab itu terbuka lebar. Nah, ternyata secara persentase data, banyak mahasiswa yang bukan lulusan pesantren, ya, bukan lulusan pesantren. Nah, ada juga yang lulusan pesantren. Nah, oleh karena itu, dari data yang kita buat beberapa tahun ke belakang, ada kesenjangan antara keduanya. Yang satu pinter dari pesantren, yang satu tidak bisa mengejar orang pesantren. Nah, oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mengadakan suatu program yang menjembatani mahasiswa yang bukan lulusan pesantren dan lulusan pesantren, agar mereka saling membantu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab di kampus. Karena pembelajaran bahasa Arab di kampus itu sifatnya kontinuitas, satu materi itu disampaikan satu pertemuan dan itu tidak diulangi lagi di pertemuan kedua. Jadi kita sebagai dosen mempunyai rencana pembelajaran semester itu harus selesai 16 pertemuan dan sulit untuk mengulang kembali per pertemuannya. Nah, ini salah satu historis yang menjembatani kegiatan Korea Arabiah. Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk mengadakan kegiatan Korea Arabiah ini. Dan selama 2 tahun ke belakang, alhamdulillah secara data mahasiswa sangat puas dengan kegiatan ini karena terbantukan pertama dengan teman-temannya yang lulusan pesantren memberikan pembelajaran secara langsung setiap hari apa yang dibutuhkan oleh yang non pesantren. Kedua, mereka lebih akrab terlebih dahulu dibandingkan dengan sebelum kegiatan pesantren ini berjalan. Kegiatan Korea Arabiah ini berjalan. Nah, ketiga, mereka lebih mudah berkoordinasi dengan pihak prodi karena di dalam kampus. Jadi secara data, mahasiswa 2024 dan 2025 yang sudah mengikuti kegiatan Korea Arabiah ini sangat puas menjalani kegiatan program Korea Arabiah ini. Nah, selanjutnya kenapa kita bekerja sama dengan asrama di UPI? Pertama, mobilitas kampus itu lebih dekat. Dan Korea Arabiah ini asramanya itu ada di dalam kampus. Jadi kita sebagai dosen bisa langsung mengontrol di dalam kampus, tidak di luar kampus. Sejarahnya tadi lupa saya bahwa Korea Arabiah ini diawali dengan kita bekerja sama dengan kontrakan-kontrakan yang ada di sekitaran kampus, dan ternyata secara pembayaran itu lebih mahal dibandingkan di kampus, ya, secara pembayaran itu lebih mahal. Akhirnya kami berusaha untuk kerjasama dengan pihak kampus, khususnya di Rusunawa kampus, agar diberikan space untuk mahasiswa prodi bahasa Arab, kamar-kamar untuk menjalankan kegiatan program ini. Dan alhamdulillah program ini berjalan dengan lancar selama 2 tahun ini, dan banyak sekali wali mahasiswa yang meminta kembali untuk mengadakan kegiatan ini lanjutan. Tapi kami tidak bisa menjanjikan itu karena ternyata
Rusunawa ini diperuntukkan hanya 1 tahun dan itu untuk mahasiswa baru. Kami sedang memikirkan bagaimana kegiatan ini berlanjut karena ada dampak positifnya bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab, khususnya mahasiswa barunya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan apa yang akan diprogramkan di Korea Arabiah ini, nanti akan dijelaskan oleh Bu Mia selaku pembimbing kemahasiswaan Prodi, dan berkaitan dengan fasilitas apa saja yang diberikan oleh pihak asrama Rusunawa ini kepada mahasiswa dan berapa bayarnya. Karena kenapa harus bayar? Karena kami kerjasama dengan UPI. Kalau kami kerjasama dengan kontrakan yang di sekitaran UPI itu terlalu mahal dan itu tidak bisa kondusif controllingnya, karena berbagai macam kontrakan. Kalau di sini terpusat ke dalam satu tempat, kita bisa controlling apa saja programnya, dan insya Allah ke depannya program-program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab, khususnya bagi yang keluaran bukan dari pesantren. Karena ada beberapa program yang bermanfaat yang gayut dengan yang terintegrasi dengan mata kuliah yang ada di Prodi. Jadi mata kuliah ini tugasnya ada, contohnya misalnya mata kuliah apa namanya, Maharoh Itisol, itu tugasnya itu terpusat di Korea Arabiah ini. Anak-anak salah satu programnya anak-anak membuat suatu acara muhadharah, ada yang pidato bahasa Arab, ada yang drama bahasa Arab, ada yang puisi Arab, ada yang nyanyi bahasa Arab. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjutnya oleh Bu Mia. Kemudian ada mata kuliah PAI, anak-anak juga diberikan atau diwajibkan untuk sholat berjamaah di Masjid Al Furqon UPI karena masih satu lingkup dengan dalam kampus, dan mengikuti kajian setiap subuh di Masjid Al Furqon. Jadi setiap subuh itu Masjid Al Furqon mengadakan kegiatan kajian keislaman dari Senin sampai hari Jumat, dan mahasiswa bahasa Arab wajib untuk mengikuti kajian itu dan masuk nilainya ke mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, itu mungkin selintas terkait program ini. Berkaitan dengan nanti fasilitas, pembayaran, dan yang lainnya, itu akan dijelaskan oleh Bu Mia selaku pembimbing kemahasiswaan. Kami dari Prodi berharap dengan Bapak Ibu wali mahasiswa bekerja sama dengan kegiatan ini, dan kami yakin kegiatan ini sangat bermanfaat bagi putra-putri Bapak Ibu ketika masuk ke pendidikan bahasa Arab ini, kayak gitu. Kami juga ini mengadopsi seperti kampus UIN yang mewajibkan mahasiswa pendidikan bahasa Arabnya diam di asrama, dan saya lihat sangat berdampak positif dan ada pengembangan dalam segi kebahasa Arabannya berkaitan dengan kapasitas atau kompetensi putra-putri Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan program ini, silahkan ditanyakan dengan raise hand ataupun lewat kolom chat. Nanti Bu Mia akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan program Korea Arabiah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Rinaldi Supriyadi MPD atas perakatanya juga penjelasan mengenai Korea Arabiah. Kemudian mungkin untuk memperjelas atau mendetailkan kembali mengenai Korea Arabiah akan disampaikan oleh Ustazah kita semua, yaitu Dr. Mia Nurmala MPD. Kepadanya disilakan. طيب شكرا جزيلا أختنا ألقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh teman-teman panitia Kemaba, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan detailing ataupun rincian terkait dengan program Arabiah yang sejatinya gitu. Hakikat dari kenapa teman-teman diasramakan itu adalah tujuan-tujuan ataupun dengan targetan-targetan ini. Walaupun kemarin punten ya Bapak Ibu semuanya di grup cukup ramai terkait dengan kondisi, fasilitas ataupun kenyamanan, tapi di luar daripada itu justru yang ingin menjadi tujuan utama adalah ketercapaian daripada tujuan-tujuan di Korea Arabiah. Bapak Ibu sekalian, Korea Arabiah sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekretaris Prodi, yaitu berkaitan dengan kondisi yang
berbeda gitu, bahwa beberapa teman-teman mahasiswa ini ada alumni pondok dan alumni non pondok. Dengan demikian, Korea Arabiah itu adalah bertujuan yang pertama adalah pembinaan kebahasaan, kemudian yang kedua ada juga pembinaan terkait dengan keagamaan, yang ketiga juga dengan pembinaan keorganisasian. Jadi ketiga elemen itu sebetulnya menjadi ruh kenapa teman-teman mahasiswa baru itu harus tinggal di asrama, di satu lingkungan yang sama agar mudah koordinasi, agar insya Allah kegiatan-kegiatan yang sifatnya terfokus di kampus itu bisa diikuti dengan baik gitu. Jadi dari satu titik tempat yang sama, kemudian misalkan dimulai dari kegiatan pagi, kegiatan siang perkuliahan hingga kegiatan malam yang ada rinciannya, misalkan seminggu 2 kali muhadharah seperti itu. Oke, Teh Algis boleh dibantu share screen-nya. Bapak Ibu sekalian, Korea Arabiah ataupun terjemahan harfiahnya bermakna kampung Arab, itu tujuan utamanya seperti tadi disampaikan sebagai salah satu contoh bahwa pemerolehan ataupun mufrodat yang bisa didapat dalam satu semester itu adalah insya Allah kurang lebih 500. Dan mufrodat 500 itu saya secara pribadi langsung mengecek karena teman-teman harus menulis langsung dengan tulisan tangan gitu. Karena kita tahu sekarang bahwa fasilitas sudah sangat beragam, tapi justru kemahiran-kemahiran skill dasar kayak walau alam nih, nanti saya cek recheck di kelas mereka nulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya bener enggak gitu kan. Itu pun hal detail tapi kayak menjadi ruh yang dasar sebagai mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Arab. Jadi intinya itu sih sebetulnya yang ingin disampaikan, yang ingin dituju melalui program Korea Arabiah dan barangkali nanti di pertengahan jalan Bapak Ibu sekalian memiliki kritik dan saran terkait dengan esensi program Korea Arabiah, kami sangat terbuka, kami sangat senang gitu jika Bapak Ibu memiliki masukan ataupun upaya-upaya lain yang bisa menjadi ide agar program ini bisa lebih baik lagi. Teh Algis bisa di-share? Sudah. Toyib. Boleh next slide. Nah, lanjut lagi boleh. Program ini adalah ditujukan bagi teman-teman mahasiswa baru pada tahun ajaran akademik awal. Jadi ini hanya satu semester saja Bapak Ibu. Satu tahun saja. Jadi nanti setelah tahun kedua, ketiga, keempat, itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung memiliki pengalaman ngekos beneran nih gitu. Nggak ada, bisa jadi nggak ada kakak tingkat dan juga sudah tidak terlalu terikat dengan program-programnya. Maka sebagai pondasi, kami tempatkan untuk pembinaan kebahasaan, akademik, bahkan saya tambahkan satu hal lagi, yaitu pembinaan kaderisasi organisasi itu dilakukan pada tahun pertama. Sehingga kegiatannya akan sangat padat Bapak Ibu dan kalau misalkan contoh gitu di Ibu putra-putri Ibu Bapak adalah tinggalnya di Bandung Timur ataupun misalkan di Bandung Selatan ingin pulang pergi tapi dengan padatnya aktivitas yang berkaitan dengan tiga kepembinaan ini yaitu akan menjadi capek di jalan gitu. Maka salah satu upayanya adalah untuk tinggal di asrama, aksesnya mudah, ibaratnya kalau langkah 5 langkah aja udah nyampe gitu karena nanti ibu bapak bisa tinggal cek apalagi yang kemarin mengantar putra putri ibu bapak sekalian ke asrama dari asrama ke Fakultas Pendidikan Bahasa itu ditempuh hanya berapa menit gitu ibaratnya apalagi kalau dengan langkah semangat langkah penuh sukacita mungkin kayaknya 7 menit aja sampai insya Allah seperti itu. Boleh di next Halgis. Nah, kewajiban ini hanya tadi disampaikan hanya cukup 1 tahun dengan tujuan untuk pemerolehan kebahasaan secara intensif gitu. Karena teman-teman itu tidak hanya sekedar tinggal di asrama, tetapi sekaligus menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah. Jadi program Korea Arabiah ini juga disesuaikan dengan penugasan-penugasan yang ada di mata kuliah. Nanti di selanjutnya ada mata kuliah apa saja sih yang memang berkaitan langsung. Nah, boleh di next Teh Algis. Yang pertama programnya itu kan
khosoh gitu ya, khusus gitu. Tadi disampaikan di Kampung Arab ataupun disebut dengan Korea Bahasa Arab, ada beberapa targetan yang utama gitu. Kalau hal-hal lain boleh menjadi tambahan. Yang pertama adalah latihan berbicara, karena Bapak Ibu pengalaman saya pribadi kalau nggak ada temen tiba-tiba anak atakallam Arabia, ismi ana min, itu punten merasa kurang pede dan kurang terpantik gitu ya, kurang motivasi untuk berbicara bahasa Arab. Kemudian targetan yang kedua adalah tahfiz Al-Quran, insya Allah 1 tahun 3 juz. Dan insya Allah kami upayakan ada musyrif-musyrifahnya dari kakak tingkat yang sudah memiliki pengalaman di tahfiz Quran. Nah, 3 juz ini sifatnya adalah ziyadah. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya sudah, nanti kami akan melakukan pendataan. Ustazah, saya sudah hafal 5 juz, ya berarti dari 5 juz harus menjadi 8. Saya sudah hafalnya 20, dari 20 berarti menjadi 23 gitu. Dan qadarullah misalkan putra-putri ibu bapak sudah 30 juz, ya otomatis mudah-mudahan murojaah bisa mungkin, kemudian bisa juga memberikan inspirasi bagi teman-teman sekamarnya gitu. Justru ini yang dimaksudkan. Yang sudah memiliki pengalaman berbahasa Arab, pengalaman menghafal Al-Quran, bisa menjadi tutor sebaya, bisa menjadi guru sebaya yang berasal dari teman-teman sendiri dan menjadi inspirator bagi kawan-kawan yang lainnya. Kemudian dalam 1 tahun, tadi sudah sedikit dimention, karena 1 semester 500 kosakata bahasa Arab sehari-hari, jadi tidak ditentukan apa saja, mereka bebas menerjemahkan kata-kata yang mungkin ada di sekitarnya, yang mereka temui, apapun itu boleh banget Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun adalah 1.000 kata. 1 semester 500 kata, 1 tahun adalah 1.000 kata. Insya Allah ini ditulis tangan ibu bapak dan saya langsung ngecek, saya tanda tangan. Bahkan kalau misalkan waktunya berkesesuaian agak luang, saya konfirmasi. Mereka tahu enggak setiap mufradat ini seperti apa, dan ini juga berkesinambungan dengan mata kuliah yang ada di pendidikan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya juga nomor 4 ada mabit malam bina iman dan takwa. Insya Allah setiap semester itu 1 kali. Dan untuk agenda teman-teman mahasiswa baru, insya Allah akan dilaksanakan pada nanti pekan pertama bulan November, insya Allah. Kemudian sebagaimana tadi juga udah disebutkan ya, jadi teman-teman misalkan dari mahasiswa sudah ada yang hafiz 30 juz gitu, sudah ada pengalaman di sana, itu bisa menjadi tutor sebaya. Baik dalam segi tahfiznya ataupun tadi misalkan adalah alumni pondok modern yang sudah terbiasa berbahasa Arab secara aktif dan takalumnya bagus, itu akan menjadi tutor sebaya. Jadi ketika di kelas bersama dosen, ketika di luar kelas juga bisa bertanya kepada kawan ataupun kepada kakak tingkat seperti itu. Dan insya Allah sebagai salah satu proyek pada semester 1 itu akan ada kegiatan wisuda tahfiz ya, sebagaimana tadi ditargetkan adalah 3 juz. Bisa jadi semester pertama 1 juz dulu, nanti 2 juz, atau sebaliknya 2 juz dulu, baru nanti semester genapnya adalah 1 juz. Itu akan diadakan wisuda tahfiz ibu bapak, dan bagi yang berkesempatan untuk hadir di ruang kampus, datang langsung ke UPI, insya Allah ahlan wa marhaban Bapak Ibu untuk hadir di dalam program tersebut, di acara tersebut wisuda tahfiz. Dan ini langsung nilainya bergandengan, terintegrasi dengan mata kuliah Tahsinul Quran wa Tahfizuhu dengan bobot 4 SKS seperti itu. Boleh di next Teh Algis? Nah, ini adalah mata kuliah yang dikontrak pada semester 1. Yang pertama adalah Arabiyah Asasiyah, yaitu pengantar gramatika, tata bahasa, ilmu qawaid, ataupun sorf. Itu sudah sebagai pengantarnya ada di mata kuliah Arabiyah Asasiyah. Kemudian ada juga mata kuliah Tahsinul Quran wa Tahfizuhu, karena nanti proyek akhirnya adalah insya Allah wisuda tahfiz. Kemudian tadi juga yang udah dimention sama Ustadz Aldi, Maharah Itisol, yaitu teman-teman bisa melakukan percakapan sederhana menggunakan bahasa Arab, entah berupa pidato, entah komunikasi hiwar, entah tamsil ataupun sajian-sajian yang sifatnya sederhana, itu bisa dilakukan pada mata kuliah Maharah Ittisol dan juga agenda muhadharah yang dilakukan seminggu insya Allah
2 kali. Nah, dalam muhadharah ini juga ada i'ta'ul mufradat, pemberian mufradat kosakata seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah mata kuliah Shaqafah Arabiyah ataupun kebudayaan Arab, pengenalan dasar-dasar yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah mata kuliah pendidikan agama Islam, karena pembinaan di Korea Arabiyah yang sebagaimana tadi disampaikan, pembinaan kebahasaan, pembinaan akademik dan juga studi Islam, dan juga pembinaan organisasi dan kaderisasi sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan kenapa harus stay tinggal bersama-sama di asrama, mengikuti aturan yang ada, kegiatan yang ada, program yang ada, itu berkaitan dengan kelulusan kelima mata kuliah ini di semester 1 sebagai penopang untuk menghadapi insya Allah mata kuliah yang lain gitu. Nanti kan di semester 2 ada juga mata kuliah yang lain. Nah, ketika nanti semester 3 dan selanjutnya itu Ibu Bapak sekalian tidak lagi wajib untuk stay di asrama, tidak wajib. Bahkan sebetulnya untuk tinggal di asrama itu orang lain seleksi dulu Ibu Bapak. Dan sebagai salah satu sisi ekonomis gitu ya, di UPI itu, UPI dan sekitarnya, kosan itu sudah sangat sangat mahal dan sangat-sangat pricey. Nah, hitungannya di asrama itu jauh lebih menekan biaya tinggal dibandingkan dengan di kos. Ibu dah saya mah cina orang gerlong gitu misalkannya, ataupun orang ledeng. Insya Allah nanti semester 3 dan selanjutnya kembali ke rumah masing-masing karena ingin mengupayakan targetan-targetan yang tadi, kemudian berkaitan juga dengan kelulusan mata kuliah, maka diwajibkan bagi teman-teman mahasiswa baru pendidikan bahasa Arab 2026 adalah untuk tinggal di asrama demi ketercapaian daripada program dan target dan juga kelulusan mata kuliah. Nah, harapan saya itu adalah diskusi ataupun sosialisasi ini juga bisa membangun kesadaran bersama orang tua dan juga teman-teman mahasiswa gitu. Kenapa sih kok harus diasramain padahal saya udah bosen ibu bapak gitu tinggal di pondok terus. Ya di asrama itu adalah semi mandiri ibu bapak. Jadi tidak ada batasan menggunakan gawai, handphone tidak diberikan kepada saya, enggak. Teman-teman justru punya akses dan mengatur diri sendiri selama memang bisa mengikuti agenda dengan baik, menempatkan kapan main handphone, kapan main game gitu ibaratnya kasarnya, ya semuanya fan-fan aja dan tidak ada batasan kayak saya gak boleh ketemu orang tua, saya gak bisa jajan itu tidak masuk rule aturan dari baik asrama ataupun prodi gitu ibaratnya hari ini mau makan apa kayak gimana itu free bebas teman-teman menentukan pilihannya sendiri kalau untuk hal itu. Tetapi kalau untuk program pembinaan akademik, pembinaan keagamaan, kebahasaan, dan pembinaan keorganisasian dan kaderisasi, itu insya Allah di bawah naungan Prodi, program Korea Arabia, dan juga bekerja sama dengan jajaran teman-teman dari keluarga mahasiswa bahasa Arab. Seperti itu. Boleh di next, Teh Algis? Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan, ada 3 elemen yang bersinggungan langsung. Kami dari program studi, kemudian dosen-dosen di mata kuliah, dan juga seperti Teh Algis, Teh Mica, Kang Gio, gitu kan ya, yang Akang Teteh Kakak Tingkat 2026 itu tergabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan namanya itu Kemaba Ibu Bapak, Keluarga Mahasiswa Bahasa Arab. Karena saya teringat kemarin, di grup ada yang nge-mention jangan sampai ada perpeloncoan yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, lain macam sebagainya. Insya Allah kok nama nama organisasi kami adalah Keluarga Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab gitu. Kami insya Allah mengusung kata al-usroh, mengusung kata al-ailah dalam filosofisnya gitu. Bahkan perlu Ibu Bapak ketahui bahwa dalam ADART organisasi kemahasiswaan kami menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber rujukan yang utama gitu. Karena itu referensi penting. Jadi insya Allah kami yang diberi amanah program studi juga para dosen, kemudian Akang Teteh itu akan menjaga dengan baik. Tapi punten Ibu Bapak gitu ya, asrama ini pun bukan daycare. Jadi bukan 24/7 istilahnya 100 kurang lebih 115 ataupun nanti 110 ataupun 100 berapa mahasiswa baru itu 24/7 dalam pengawasan saya. Tidak bisa juga Ibu Bapak karena ada ruang keterbatasan. Jadi sisa daripada aktivitas program Korea, kemudian di luar program
perkuliahan secara formal di kelas. Jadi ibu bapak semester ini hanya 5 mata kuliah ataupun sama mata kuliah umum 7 misalkan. Nah, di luar daripada itu, kemudian misalkan di luar daripada agenda subuh, agenda ahad dari asrama, itu teman-teman kata kasarnya hidup dengan memastikan oleh dirinya sendiri gitu. Misalkan mau keluar jam berapa, kemudian misalkan mau makan beli apa, itu bukan dalam pengawasan kami, mangga itu dioptimalkan. Maka daripada itu kenapa di awal ada screening kesehatan, kondisi kesehatan mental juga, kesehatan fisik juga, karena khawatir masih butuh pengawasan ataupun ada treatment khusus, mangga disampaikan kepada prodi karena teman-teman mahasiswa sebelumnya juga ada yang menyampaikan kondisi hakada seperti ini dan itu mungkin bagaimana nanti bisa saya sampaikan kepada Kaprodi. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu Bapak. Jadi jangan mindsetnya seperti teman-teman tinggal di pondok pesantren enggak, tapi sudah bisa self management, manajemen diri sendiri. Jadi memang akan banyak waktu yang mereka tentukan mau ngapain di luar kegiatan-kegiatan ataupun program yang memang sudah diharuskan oleh Kodeh Arabiyah, perkuliahan ataupun 3 elemen tadi yang menjadi bagian dari pembinaan. Seperti itu. Boleh di next teh? Selanjutnya terkait dengan perbedaan dengan kegiatan asrama umum ya. Nah, khusus selain program khusus PBA terdapat kegiatan umum lainnya apa saja. Jadi ada olahraga pekanan pada hari Ahad, hari Minggu, kemudian kajian malam Jumat dan kegiatan yang lain. Insya Allah ba'da subuh berjamaah, kemudian subuh setiap Ahad sebelum olahraga ya. Olahraga kan jam 6 ya Teh Algis ya. Nah, ini ba'da subuh jam 5 itu ada kajian Bapak Ibu yang di rumah boleh ikut virtual lewat Zoom bersama Profesor Sofyan Sauri dan nanti teman-teman mahasiswa baru itu akan diarahkan untuk hadir di Al Furqon insya Allah seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman PBA. Boleh dilanjut Teh? Nah, sistem penghuni asrama yang pertama, mahasiswa PBA itu di asrama bukan hanya PBA aja, tapi karena sudah ada kolaborasi, koordinasi antara kami prodi PBA dengan eh, para pengurus asrama, kata kasarnya saya udah book nih Ibu Bapak untuk teman-teman mahasiswa baru pendidikan bahasa Arab. Kalau mahasiswa lain yang bukan pendidikan bahasa Arab, untuk tinggal di asrama itu melalui seleksi Ibu Bapak. Tetapi karena kalau kami sudah ada koordinasi, Alhamdulillah bisa tinggal langsung di asrama. Memang mahasiswa bahasa Arab ini hadir ataupun datang tanpa asrama. Terus misalkan ada ini nih Bu, ada komplain kayak kemarin, Allah di asramanya juga kamarnya tidak optimal, kemudian kondisinya tidak nyaman, ataupun ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu sebetulnya tinggal disampaikan, tinggal dibicarakan dengan baik. Karena pada awalnya itu aslinya ya Ibu Bapak sekalian, kuota mahasiswa baru bahasa Arab itu hanya 100. Qadarullah, bahasa Arab UPI itu termasuk top 7 yang diminati. Nah, jadi ditambahlah menjadi 115. Jadi sejujurnya saya booking ke mana? Ke asrama itu hanya untuk 100 mahasiswa. Tetapi karena antusias, oh ternyata Masya Allah teman-teman 2026 itu banyak yang pengen masuk bahasa Arab. Jadi UPI memberikan keleluasaan menjadi 115 gitu. Makanya data dari asrama itu 111. Maka daripada itu saya juga tidak malu dan tidak lupa untuk memohon minta maaf memohon maaf apabila misalkan kemarin ada ketidaknyamanan, tapi insya Allah monggo dibicarakan dengan baik. Misalkan yang kurangnya apa bagaimana, mungkin ya tidak bisa 30 menit atau 1 jam langsung beres ya Ibu Bapak ya. Misalkan butuh sejam, 2 jam ataupun datang sore malam baru diganti besok ya harap bersabar dan kita jadi maklumi bersama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya segala sesuatu sistem pembayaran, entah itu asrama, entah itu UKT, SPP, itu prodi punten Ibu Bapak itu tidak tahu sama sekali. Dalam artian tidak tahu itu karena ada divisinya ataupun ada direktoratnya. Misalkan nih sekarang Bapak Ibu yang SM 20 juta sekian, kami tidak tahu menau, tidak tahu sirkulasi keuangannya. Itu langsung kepada direktorat
keuangan. Begitupun nanti UKT, bagaimana cara bayarnya, itu adalah langsung melalui akun Siak teman-teman sendiri. Jadi virtual account-nya masing-masing gitu kan. Itu untuk sistem pembayaran yang SPP ataupun termasuk juga UKT dan uang pangkal yang di awal. Jadi sekali lagi kalau misalkan menanyakan ke dosen, itu bukan wewenang dosen, misalkan punten ada yang pengajuan untuk keringanan atau apa segala macam, itu terpusat dari Direktorat Keuangan UPI sendiri, Ibu Bapak. Jadi kami di Prodi sifatnya adalah untuk pelayanan akademik, pembinaan kebahasaan sebagaimana visi misi program studi. Kemudian, nah, bagaimana kalau dengan sistem pembayaran asrama? Itu pun bukan ke Prodi dulu, Ibu Bapak, atau bukan ke Teh Algis, atau bukan ke BEM, bukan, tapi langsung dilakukan kepada pihak asrama, yang mana menjadi koordinator utamanya ada Bu Vina, mungkin nanti juga Bu Vina dibantu oleh staf-stafnya. Nah, staf-staf ini juga yang akan membantu teman-teman ataupun ibu bapak ketika melakukan pembayaran. Nominalnya berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Jadi ketika 500, anggap misalkan ya pembulatan adalah di angka 500 per bulan, tinggal di sana selama 12 bulan, itu kan 500 kali 12 hanya bukan bukan hanya ya besar juga, 500 kali 12 adalah 6 juta. Itu jauh lebih murah dibandingkan standar kos-kosan di UPI. Mangga ibu bapak bisa searching sendiri, yang pengen ada wifi, yang pengen WC di dalam. 6 juta itu harga saya ngekos kurang lebih 15 tahun yang lalu gitu ya. 6 juta itu. Makanya kenapa kok sekamarnya berempat, sekamarnya mungkin juga ada yang bertiga, ada yang berempat, ya karena memang dengan kondisi yang ada di asrama. Adapun misalkan nanti pengen yang lebih mewah lagi, insya Allah Bapak Ibu bisa pilih sendiri di sekitaran UPI ataupun yang lainnya yang memang sesuai dengan keinginan dan versi ternyaman masing-masing. Nah, maka daripada itu, untuk 1 tahun pertama ini harus dipaksa, harus bisa. Kenapa? Karena tadi kita ingin menjembatani teman-teman yang dari pondok itu sudah dipastikan jauh lebih pintar takalumnya, jauh lebih pintar bahasa Arabnya. Karena sudah terbiasa di pondoknya, sudah ada pembiasaan. Teman-teman yang non pondok itu pasti akan ada rasa minder. Nah, untuk meminimalisir ini, makanya kita stay tinggal di asrama dengan berbagai macam tadi program, pendekatan dan lain macam sebagainya. Adapun hal-hal drama ataupun problematika ataupun dinamika yang terjadi di dalam komunikasi antara prodi, orang tua, kemudian kakak tingkat dan juga teman-teman mahasiswa baru, saya anggap itu adalah hal yang positif. Selama insya Allah itu disampaikan dengan baik, kita cari solusinya, dan mohon maaf Ibu Bapak, sifatnya bukan provokatif gitu, karena kami pun tidak ingin ya kayak teman-teman ataupun mahasiswa baru mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman, begitupun sama gitu. Jadi sekali lagi, apapun dinamika yang nanti dihadapi, baik itu dalam pembinaan kebahasaan, pembinaan keagamaan, pembinaan akademik, pembinaan keorganisasian, akan banyak terjadi dinamika gitu. Dan saya rasa itu merupakan bagian dari proses pendewasaan, bukan hanya untuk eh, anak-anak kita saja, teman-teman 2026, tapi itu juga adalah proses yang sifatnya positif bagi bagi kami di Prodi, yang mana harapannya justru yang dituju itu bukan apa ya, yang di thank you sayang. Yang digarisbawahi itu bukan hanya sekedar faktor-faktor eksternal lainnya gitu, tapi yang menjadi krusial itu adalah inti daripada kenapa sih harus tinggal di Korea Arabiah? Emang ngapain aja? Tujuannya apa gitu? Karena saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu pun sepakat teman-teman mahasiswa baru 2026 itu akan berproses menjadi sosok yang lebih baik, insya Allah seperti itu. Oke, Teh Algis, terkait dengan apa fasilitas kurang lebih kalau yang basic sudah ada, di kamar ada kasur, mungkin ada lemari secukupnya. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan membayangkan hotel bintang 5 itu tidak mungkin gitu ya. Karena kan sifatnya asrama, kemudian dengan punten nominal yang cukup minimalis in this economy era gitu kan. Maka daripada itu
hal-hal lain boleh kita bicarakan dengan baik. Kemudian ini gitu yang akan menjadi tujuan utamanya, justru harapan saya kritik dan saran mungkin yang lebih kaya, yang lebih interaktif itu terkait dengan produktivitas dan perkembangan mahasiswa baru itu arahnya mau kemana seperti itu. Tapi sekali lagi informasi bahwa WC ataupun Darurat Miyah hamamnya tidak di dalam kamar, tetapi setiap lantai ada 6 kamar mandi dan ada 6 WC. Jadi insya Allah memfasilitasi teman-teman di kampus. Jadi kan jam berkuliah itu tidak seperti sekolah ya. Nggak semuanya jam 7, nggak semuanya juga sampai sore. Ibu Bapak bisa membayangkan dalam waktu 5 hari aktif, itu mata kuliahnya hanya 7. Jadi dalam sehari itu matkulnya hanya boleh jadi 2 ataupun boleh jadi 3 gitu. Jadi maka momen-momen waktu luang itu dilakukan ataupun diisi dengan pembinaan-pembinaan yang lain. Oke, Kholas, tamam Teh Algis? Syukron lakum ala ihtimamikum. Terima kasih untuk perhatiannya. Boleh Ibu Bapak kita lanjutkan dengan dialog interaktif. Kita ngobrol bareng, kita diskusi, ataupun mungkin Ibu Bapak ada yang ingin dikonfirmasi ditanyakan. Tafadhol. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mia yang telah menyampaikan atau memaparkan bagaimana sistem Korea Arabiah ini. Kemudian dipersilakan kepada Bapak Ibu semua apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dipertanyakan mengenai Korea Arabiah ataupun hal-hal yang lainnya, dipersilakan untuk raise hand kemudian menyampaikan pertanyaannya. Mangga Ibu Bapak. Boleh Ibu Bapak jika mau lewat chat, mau disampaikan secara langsung, mangga tafadhol. Mangga Ibu Iis, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, juga para pengelola asrama. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya Ibu ya, karena Mangga, alhamdulillah mangga. yang ingin saya pertanyakan itu sudah terjawab tadi dari paparan Ibu mengenai program tahfiz. Jadi alhamdulillah anak saya kan dulunya di pesantren tahfiz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Di sana ada kekhawatiran gitu pada awalnya, takut karena memang belum mungkin hafalannya. Jadi takut tidak ada wadah yang bisa memfasilitasi, mungkin banyak diantaranya para penghafal Al-Quran yang masuk menjadi mahasiswa baru ini. Tapi alhamdulillah dari pemaparan Ibu ternyata ada wadah di asrama ini yang mewadahi para penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan masuknya anak saya ke asrama bisa hafalannya bisa lebih mungkin lagi. Amin, amin, amin ya Rabb. Dan mungkin ada harapan, ini berbagi pengalaman waktu di pondok gitu ya. Salah satu hal yang bisa memfasilitasi murojaahnya itu melalui diberi kesempatan untuk menjadi imam masjid. Masya Allah. Dan, ya gitu, dan alhamdulillah di pondok kemarin anak saya terpilih sebagai khotib terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Besar harapan saya mungkin anak-anak baru itu diberikan kesempatan melalui seleksi sesuai kelayakannya masing-masing mungkin ya. Betul. Standar di UPI itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi satu fasilitas untuk memungkinkan hafalan mereka. Karena ketika diberi tanggung jawab, insya Allah mereka kan akan sungguh-sungguh ya mempelajari lagi, menghafal lagi. Betul. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu support system untuk anak-anak Amin ya Rabb. yang mungkin punya potensi di sana. Seperti itu ya Ibu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya aturkan terima kasih atas kesempatannya, dan saya berharap banyak para kakak tingkat, para pembina, dan para dosen bisa mengembangkan potensi anak-anak kami di sana, insya Allah.
bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima Amin. kasih Bapak dan Ibu Amin. semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis, pertama saya mengucapkan tahniah ya, Ibu selamat, Masya Allah, Ananda putra ataupun putrinya. Boleh tahu Ibu siapa nama putra atau putrinya Bu Iis? Oh, anak saya Ananda Dafa Daifullah Oh di iya, oke deh. Rusunawa 422. Mohon. Mudah-mudahan Ananda Dava menjadi salah satu inspirator ya bagi teman-teman angkatan 26 dan juga memberikan dampak yang positif. Amin, Ibu amin ya Bapak Allah. sekalian, insya Allah di BEM juga kan ada bagian minat dan bakat. Kemudian teman-teman juga aktif mengikuti berbagai macam perlombaan dan juga di kampus juga terdapat unit-unit kegiatan mahasiswa yang sifatnya di bidang keagamaan dan salah satu masjid paling populer dan paling famous se Asia Tenggara masjid kampus itu adalah Masjid Al Furqon Ibu Bapak. Dan kalau kata kasarnya anak Arab itu pokoknya mah laku lah, pokoknya mah payu di berbagai masjid, di berbagai kegiatan keagamaan dan salah satu bukti nyatanya adalah Ustadz Rinaldi tadi gitu. Beliau menjadi khotib di berbagai masjid di area UPI dan sekitarnya. Kalau saya gak mungkin ya Ibu Bapak menjadi imam ataupun khotib, tapi saya memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa terus berkembang dengan berbagai macam fasilitas dan ada. Tapi terlepas daripada itu semua, saya pun juga meminta Ibu Bapak khususnya di sini Ibu Iis dan kami di Prodi untuk selalu bergandengan tangan gitu. Terlebih lagi kalau Alhamdulillah Prodi diberikan bibit-bibit unggul calon-calon pemimpin masa depan yang hebat dengan salah satunya adalah yang sudah hafiz seperti itu kita bergandengan bersama-sama gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika Ananda dapat diberi kesempatan berbagai aktivitas di kampus, di berbagai kegiatan keagamaan, kita pun tetap bersinergi orang tua, kemudian mahasiswanya dan prodi untuk tetap menjadi support system terbaiknya, insya Allah. Hatur nuhun Ibu untuk sharingnya yang luar biasa seperti itu. Sama-sama Ustazah, sama-sama. Kemudian ini di chat ada Bismillah izin bertanya terkait peralatan masak yang sudah tersedia apa saja. Jika mahasiswa bawa semisal kompor gas listrik atau rice cooker, maka seperti apa prosedurnya? Jazakumullah khair. Mangga Teh Algis boleh menjelaskan sesuai dengan pengalaman. Baik, mungkin izin bantu jawab ya, sudah. Mm-mm. Buat peralatan masak, insya Allah di asrama itu di setiap lantainya itu disediakan ada kompor, ada gas juga, kemudian panci dan juga seperangkat alat buat memasaknya. Jadi insya Allah aman jika ingin memasak kayak gitu. Kalau Jika bawa alat-alat tambahan itu bagaimana kayak bawa rice cooker ataupun alat cooking-cooking yang lainnya itu? itu diperbolehkan saja untuk misalkan rice cooker ataupun kompor listrik juga nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Jadi ibu bapak tidak ada batasan seperti gak boleh bawa setrika, gak boleh bawa apa segala macam itu alat-alat elektronik masih bisa digunakan. Yang penting digunakan ataupun apa kita gunakan tuh secara bijak aja sesuai dengan peran dan fungsinya seperti itu. Izin bertanya, Ustazah, kan ini anak-anak di asrama ada program Korea Arabiah. Apakah untuk weekend bisa dijenguk atau bisa pulang ke rumah atau memang ada waktu-waktu tertentu seperti di pondok? Ibu Bapak sebagai gambaran, eh, insya Allah semester 1 itu cukup padat Ibu Bapak. Jadi ada yang berkaitan dengan perkuliahan, pembinaan kaderisasi dan pembinaan yang lainnya. Kalau untuk dijenguk sebetulnya itu free time. Misal nih hari Senin Ananda tuh kuliah jam 7 sampai jam 10. Terus janjian nih sama ibu bapak di mana di kantin UPI sampai sore pun mangga boleh. Tetapi yang menjadi prosedural khusus itu kalau meninggalkan asrama. Kalau meninggalkan asrama itu harus berkabar dengan pihak asrama. Nanti detailingnya berapa, misalkan sebulan sekali boleh pulang ataupun berapa waktu sekali, itu asrama yang akan menentukan kalau bermalam di luar asrama.
itu bukan kewenangan prodi. Tapi dijenguk kapanpun aja boleh gitu. Misalkan tadi, kata ibu bapak ataupun kata bapaknya, mau Jumatan di Al Furqon UPI aja deh, biar sekalian ketemuan sama si kakak pas Jumat, kemudian makan siang bareng. Itu boleh banget ibu bapak. Jadi kalau untuk ketemu kapanpun, itu bisa saja. Yang penting satu, tidak ada mata kuliah, dua, tidak ada kegiatan pembinaan apapun. Nah, yang menjadi harus perhatikan itu adalah kapan boleh keluar daripada asrama itu mengikuti rule aturannya dari asrama gitu. Jadi kan hitungannya bermalam di luar asrama. Itu asrama yang akan menentukan seperti itu. Jadi ataupun sebaliknya ibu tuh hari Ahad nih pagi jam 7 mau jalan-jalan aja muterin UPI ataupun di gimnasiumnya UPI, di sport hallnya UPI, di lapangannya UPI sekalian olahraga sambil ketemuan anak-anaknya boleh sekali. Masya Allah ini memang banyak kejadian Ibu Bapak bahwa pengen lanjut di asrama pas semester 3 ke sana. Mangga itu nanti mengikuti informasi lebih lanjut karena ketika misalkan bulan Juni tahun depan berarti putra-putri Ibu Bapak itu sudah harus keluar dari asrama. Nanti itu ada proses seleksi sendiri, ada informasi sendiri. Itu bukan lagi wewenang kami, tetapi itu wewenangnya adalah di Akang Teteh Ibu Bapak pengelola asrama seperti itu. Mangga Ibu Bapak yang masih mau ada di konfirmasi ataupun ditanyakan. Wa iyyakum hatur nuhun semuanya. Mungkin ada pertanyaan ataupun informasi sharing yang lain, mangga Ibu Bapak. Boleh bawa motor nggak ke asrama? Teh Algis mangga dijawab setauku boleh ya, tapi nanti dikondisikan. Mangga Teh Algis. Mungkin untuk bawa motor itu diperbolehkan saja, Ibu Bapak. Tapi untuk parkirnya mungkin disimpan di khusus tempat parkir yang ada di UPI dan itu cukup agak jauh dari asrama gitu. Mungkin minusnya itu tidak apa ya, tidak terpantau lah bagaimana kondisi motornya gitu di parkiran karena jaraknya yang jauh, lumayan jauh gitu. Kalau sepeda listrik gimana Teh? Begitupun sama sepeda listrik pun sama Ibu. Jadi tidak mungkin tidak diperbolehkan untuk parkir di area asrama gitu. Jadi untuk area asrama itu steril dari motor kecuali mungkin Bapak Satpamnya. Jadi Ibu Bapak karena kondisi asrama dengan fakultas cukup dekat gitu. Memang kalau untuk mobilitas sehari-hari sebetulnya dengan berjalan kaki akan sangat lebih sehat insya Allah gitu. Kecuali memang kalau ada agenda keluar kampus ataupun kegiatan keluar kampus yang memang agak jauh. Tapi eh, mangga ditimbang-timbang kembali dengan kesepakatan antara putra-putri ibu bapak dan juga bapak terkait keamanan karena nggak kayak di rumah kemudian motornya diparkir di depannya enggak gitu tapi berjarak antara di parkiran yang dekat SD Isola kemudian teman-teman di atas di agak atas di asrama itu sendiri jadi silahkan ditimbang-timbang kembali kalau perlu cek recek dulu untuk ininya apa kondisi peta dan lain macam sebagainya diperhitungkan kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi Tat izin bertanya untuk kegiatan maba PBA dimulai tanggal berapa Ustazah untuk SMP kan baru hari ini mulai registrasi ulang. Kalau untuk kegiatan tuh semuanya sama, tidak dibedakan berdasarkan jalur masuk. Bahwa yang paling terdekat itu kan ada agenda orientasi di asrama ya, dilanjutkan dengan nanti ada agenda Matamaru oleh Teh Algis dan teman-teman Kemaba. Kemudian dilanjutkan juga dengan rangkaian acara Mokaku tanggal 18 sampai 21 maaf. Kemudian dilanjutkan dengan pekan ataupun hari pertama kuliah tanggal 24. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan kapan agenda
ataupun kegiatan dimulai itu semuanya sama. Nah, mungkin kalau yang belum registrasi itu belum terdetek oleh sistem karena belum memiliki nomor induk mahasiswa. Itu aja sih yang menjadi perbedaan. Tetapi kalau untuk memulai kapan kegiatan, semuanya diperlakukan secara sama. Orientasi keasramaan dilanjut dengan mata maru oleh teman-teman kemaba plus orientasi keorganisasian, dilanjutkan dengan orientasi seluruh mahasiswa baru UPI, dan dilanjutkan dengan pekan pertama perkuliahan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, Ustazah izin bertanya untuk semester 1 dan 2 keseluruhan berapa SKS? Bisa di cross check nanti oleh dosen dosen PA-nya untuk di ACC bahwa kalau tidak salah 19 apa 20 Teh Algis dulu pas semester 1. Di semester 1 itu ada 20 SKS, terus kemudian di semester 2-nya ada 18 SKS. Ya, dan yang tadi si 20 SKS, 5 mata kuliah yang tadi disebutkan berkaitan dengan Korea Arabiah itu adalah yang wajib gitu, yang terintegrasi secara langsung. Kemudian selanjutnya libur Korea Arabiah. Maaf bertanya, di luar Korea Arabiah untuk yayasan anak-anak apa sudah bisa diisi? Mangga ibu bapak yang sudah bisa melakukan perwalian bisa mengontak langsung, di situ kan ada dosen pembimbing akademiknya masing-masing, bisa langsung dihubungi, kemudian bersilaturahim sebagai orang tua akademiknya boleh. Ustazah, berarti ini mahasiswa dalam keseharian sudah mulai dilatih komunikasi dalam bahasa Arab. Insya Allah ibu bapak sekalian, insya Allah, karena memang berdasarkan dengan mata kuliah itu kan sifatnya mingguan. Jadi setiap minggu sudah ada mulai kewajiban, sudah ada mulai pembinaan, seperti itu insya Allah. Kemudian Ustazah, oh ya semoga lekas sembuh insya Allah syifaan azilan. Ustazah, untuk jemuran pakaian sudah difasilitasi apa bawa masing-masing? Bagaimana Teh Algis, mangga? Insya Allah Bapak Ibu untuk jemuran itu sudah tersedia di setiap lantainya. Jadi mungkin yang di lantainya lantai 3 atau lantai 4 gak perlu jauh-jauh ke lantai 1 karena di setiap lantainya sudah disediakan tempat untuk jemuran. Paling yang harus dibawa mungkin hangernya, jepitannya yang sifatnya milik pribadi, tapi kalau secara umum sudah ada tempatnya insya Allah. Selanjutnya, izin kalau ada mahasiswa yang sakit, apakah akan ditangani pihak asrama atau tanggung jawab orang tua mengingat diamnya di asrama? Kembali lagi ke kondisi kesehatan ataupun ketidaksehatannya masing-masing gitu. Jikalau misalkan itu adalah punten gitu, misalkan penyakit bawaan yang mana memiliki treatment khusus, alangkah lebih baiknya sejak dini kita komunikasikan bersama karena khawatir tidak sesuai dengan treatment yang sebagaimana mestinya. Tetapi kalau untuk ya sifatnya mungkin punten kayak diare gitu punten ya karena terlalu pedas makan seblak ataupun yang sifatnya hanya kelelahan gitu. Di dalam UPI itu ada poliklinik ibu bapak. Kalau sekarang apa guys namanya saya lupa. Di- yang samping pasca. Nah, itu kayak ibaratnya puskesmasnya versi UPI gitu. Jadi untuk di dalamnya sudah ada dokternya, dokter umum ataupun dokter gigi. Jadi kalau yang sifatnya umum ataupun misalkan bukan yang harus treatment khusus gitu ya Ibu Bapak, itu sudah insya Allah UPI secara penanganan kesehatan di awal itu sudah ada divisinya, yaitu klinik UPI di dalam UPI, tetanggaan banget sama Masjid Al Furqon seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya misalkan punten ada kondisi kesehatan tertentu yang memang sudah dilakukan treatment khusus tertentu sebelum masuk kampus, dari sekarang ibu bapak harap dikomunikasikan gitu karena memang penanganannya harus khusus seperti itu. Jadi kalau misalkan rada rariut ataupun misalkan butuh vitamin bisa langsung ke poli aja seperti itu. Nah, kalau yang tadi kondisi-kondisi tertentu kita bicarakan lebih dini, lebih awal, lebih baik mencegah daripada harus terjadi dulu baru pengobatannya seperti itu. Tadi jemuran sudah dijelaskan ya fasilitasnya secara umum setiap lantai ada tempat jemurannya, mungkin tinggal hanger sama jepitannya bawa sendiri boleh seperti itu.
Ibu Bapak barangkali masih ada yang harus dikonfirmasi atau ditanyakan. Mangga, karena sudah 20.30 juga. Saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung bersama kami di sela-sela istirahat malamnya, dan mohon maaf tidak bisa dilaksanakan pada siang karena insya Allah sama-sama tahu gitu ya kesibukannya masing-masing. Ibu Bapak, sebagai pengingat kembali bahwa sejatinya Korea Harobiah ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama kami Prodi dibantu oleh rekan-rekan BEM, dan pastinya kami tetap perlu bantuan Ibu Bapak semuanya. Kita tetap perlu komunikasi, bersinergi untuk mencapai targetan yang tadi, untuk mencapai kelulusan-kelulusan di mata kuliah itu tadi. Namun yang perlu diingat kembali bahwa Korea Arabiah ini bukanlah 100% asrama seperti layaknya di pondok, tetapi teman-teman mahasiswa sudah mulai mengatur dirinya, jadi sudah self manajemennya sudah dioptimalkan. Jadi sekali lagi, alangkah lebih baiknya kita tidak hanya mungkin merasa cukup, oh ya udahlah di asrama di Korea Arabiah, tidak seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk selalu bersinergi, berkomunikasi, dan pastinya kita bukan apa-apa gitu, dalam artian bukan apa-apa. Justru yang akan menentukan baik buruknya, yang akan menentukan sukses atau tidaknya, kembali kepada teman-teman mahasiswa baru 2026 gitu. Jadi dengan demikian tidak ada jaminan 100% mereka akan sukses kalau dari diri setiap mahasiswanya tidak ada kemauan, tidak ada juga optimalisasi ikhtiarnya, kemudian kesungguhannya. Maka daripada itu, dosen dan orang tua itu hanya pendukung saja gitu Ibu Bapak ya. Yang menjadi aktor utamanya, pelaku utamanya tetap Akang Teteh Mahasiswa 2026 gitu. Jadi dengan demikian saya mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak, kita sama-sama berikhtiar, kita sama-sama berdoa agar putra-putri kita memiliki kesungguhan, keteguhan hati, kemudian dibuktikan dengan diaplikasikan dengan kegiatan yang mana sebagai bentuk kesungguhan dan juga sinergi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Bapak dan juga Prodi. Jadi sekali lagi kita apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan Korea Arabiah ataupun koordinasi bersama orang tua itu mungkin hanya kata-kata semata kalau teman-teman mahasiswanya tidak mau beraction gitu ya, tidak mau melakukan hal yang tadi diarahkan sesuai dengan program. Jadi sekali lagi saya tidak bisa, kami Prodi tidak bisa berdiri sendiri ataupun menjalankan hal yang tadi disampaikan, tapi tetap kita eh, bersama-sama bergandengan tangan untuk menyukseskan, dan pastinya doa Ibu Bapak dan dukungan penuh dari Ibu Bapak yang akan menjadi wasilah terbaik untuk putra-putri Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk semua kesempatan dan juga sharing, tanya jawab. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah terbaik dan juga eh, menjadi media positif untuk pengembangan pendidikan, kemudian tadi kebahasaan, pembinaan juga di bidang akademik, dan juga pastinya di bidang organisasi dan kaderisasi. Hatur nuhun Ibu Bapak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, jangan lupa Ibu Bapak untuk senantiasa berkabar dengan putri-putrinya, dalam artian itu diingatkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Jadi tetap berkomunikasi dengan baik seperti itu, karena mereka mungkin bakal banyak menemukan dinamika, tapi insya Allah itu adalah sebagai upaya positif, proses positif dalam pembentukan dan pembinaan yang tadi disampaikan. Hatur nuhun Ibu Bapak, semoga sehat selalu. Dan sekali lagi di penghujung ini saya ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya, keterimanya putra-putri Ibu Bapak menjadi salah satu dari sekian banyak yang berpeluang untuk menjadi keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia ataupun dulunya dikenal dengan IKIP Bandung, khususnya di program studi pendidikan bahasa Arab. Sekali lagi selamat dan sukses, tahniah wa marhaban bikum, tarhiban haron fi hadhil fursah al mubarakah insyaallah. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ustazah Dr. Mia Nurmala MPD, kemudian kepada Ustadz Rinaldi Supriyadi MPD, juga kepada Ustadz Farhan yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi Korea Arabia pada malam hari ini. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita malam ini telah selesai, dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan kembali, dipersilakan untuk bertanya saja melalui grup yang telah disediakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum